Hai semuanya, kali ini kami akan membahas materi mengenai dampak terorisme terhadap masyarakat. Pada mata kuliah Pancasila, Institut Teknologi Batam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mustika Pundarika Bodi Vijayanti, Adinda Resti Ilahi, Naomi Valentarigan, Cliff Joseph Ferdi, dan Fikri Fadlin Dwi Prastyo. Nah, apa itu terorisme? Terorisme menurut KBBI adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu, terutama pada tujuan politik. Atau secara sederhana, pengertian terorisme adalah tindakan teror. Latar belakang sejarah terorisme. Secara historis, kehadiran terorisme diprediksi muncul sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya di masa Yunani kuno. Di masa itu, tindakan terorisme digunakan sebagai upaya memperlemah lawannya. Kemudian di akhir abad ke-19 saat munculnya Perang Dunia I, terorisme terjadi hampir di semua negara. Mereka dengan paham anarki meyakini bahwa membunuh orang yang berkuasa atau berpengaruh dengan senjata api dan bom adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi. Tujuan dari terorisme itu apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik atau ideologis dengan menggunakan kekerasan. Terorisme juga dapat digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, ketidakpercayaan masyarakat, dan memaksa masyarakat untuk mentaati kehendak pelaku teror. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, kami melihat pokok masalah yang menarik untuk dicermati. Permasalahan tersebut adalah bagaimana dampak terorisme terhadap masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak terorisme terhadap masyarakat dan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa setelah kemerdekaan telah terjadi beberapa pemberontakan dengan tujuan mengganti ideologi Pancasila. Permasalahan ideologi ini diyakini terkait dengan berkembangnya terorisme di Indonesia sampai pada saat ini. Motif terorisme sendiri ada beberapa. Yang pertama ada agenda politik atau ingin menggulingkan pemerintahan yang ada. Yang kedua ada motif agama dengan menggunakan keyakinan agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Yang ketiga ada kekacauan sosial sebagai bentuk protes sosial atau bahkan sebagai cara untuk mencari perhatian. Dan yang terakhir ada keuntungan finansial seperti penculikan untuk tebusan atau perdagangan narkoba. Baik, mengenai dampak terhadap masyarakat, terorisme ini sebagian besar memiliki dampak yang buruk dari berbagai aspek. Seperti dari hak asasi manusia, terorisme ini melanggar HAM korban, keluarga korban, dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan terhadap Pancasila dapat berkurang oleh karena terorisme. Stabilitas dan keamanan juga dapat mengganggu serta membahayakan perdamaian dan keamanan. Dan hal tersebut juga akan berpengaruh kepada keimanan serta persaudaraan yang ada di antara warga negara. Kemudian ada juga kerusakan infrastruktur jika terjadi pengeboman dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah psikologis seperti trauma, kecemasan, dan depresi. Menurut Global Terrorism Database, proyek penelitian yang mencatat data terorisme seluruh dunia, dampak terorisme tidak hanya mengenai korban secara langsung, tapi juga melibatkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang meluas. Berikut adalah studi kasus pertama yang kami ambil, yaitu dari peristiwa bom Bali 2002. Kisah singkatnya yaitu ada dua ledakan yang terjadi di British Pub, Jalan Legian Kuta Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dan ini memakan 203 korban jiwa serta 209 orang luka-luka atau cedera. Peristiwa ini juga menjadi peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.
Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri telah dibentuk untuk menangani kasus ini. Menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kilo. Latar belakang peristiwa Bali juga terjadi karena para teroris menganggap Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Studi kasus kedua, teror kelompok separatis teroris Papua. Aksi terorisme juga pernah terjadi di Papua pada 13 September 2021. Serangan ini dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST yang melakukan aksi baku tembak antara prajurit TNI dan KST di distrik Kiwirok. Mereka juga melakukan hal anarkis lain seperti membakar fasilitas umum di kantor kas Bank Papua, pasar, gedung sekolah dasar, sampai puskesmas. Ironisnya, seorang tenaga kesehatan puskesmas Kiwirok meninggal dunia dalam kejadian ini. 3 tenaga medis dan 1 prajurit luka-luka. Puncak kejahatan yang menyedot perhatian publik ketika KST berhasil menembak dan menewaskan Kepala Bin Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha di distrik Buga Puncak, Papua pada 25 April 2021. Tantangan dalam menangani terorisme. Yang pertama, adaptasi taktik terorisme. Kelompok teroris akan terus beradaptasi dalam taktik yang mereka gunakan. Tantangan tersebut mencakup pelatihan, peralatan, koordinasi antar instansi, serta memastikan pematuhan terhadap hak asasi manusia dalam operasi mereka. Yang kedua, rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme perlu diperhatikan dan diperbarui. Lalu, memastikan kolaboratif yang efektif. Memastikan kolaborasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, intelijen, dan lembaga peradilan. Tanpa koordinasi yang baik, informasi yang vital bisa terlewatkan, dan tindakan pencegahan serta penindakan terhadap terorisme menjadi kurang efektif. Kendala dalam menangani terorisme. Yang pertama, penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme masih lemah. Kualitas SDM mudah dimanfaatkan dan masih rentan terhadap aksi penanggalangan menjadi simpatisan kelompok terorisme. Yang kedua, ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok teroris merekrut anggota dari individu yang merasa terpinggirkan. Solusi potensial. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Apabila pemahaman mengenai ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, akan menghasilkan kekokohan pemikiran individu. Maka, tidak akan mudah goyah dan terpengaruh oleh tindakan terorisme dan mencegah lunturnya nilai Pancasila. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Masyarakat harus sepaham dengan pemerintah dengan cara memberikan dukungan dan kepercayaan. Pemerintah juga harus melakukan aksi nyata secara langsung kepada masyarakat. Lalu juga ada berperan aktif dalam melaporkan tindakan terorisme. Apabila muncul pemahaman baru mengenai keagamaan di lingkungan masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka segera melapor kepada pihak yang berwenang. Lalu ada meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Memahami tentang artinya hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang penuh akan keberagaman. Jadi, kesimpulannya, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, atau secara sederhana, pengertian terorisme adalah tindakan teror. Lalu dampak terhadap masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah memakan korban, baik itu korban jiwa, korban luka-luka, maupun korban dalam tekanan mental. Terorisme juga memiliki pengaruh yang mendalam pada sikap sosial, termasuk kepercayaan pada lembaga pemerintah, dan sikap terhadap migrasi dan kebebasan sipil. Tindakan terorisme dapat menyebabkan berbagai emosi negatif yang kompleks, termasuk kecemasan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, rasa rentan, serta tidak berdaya.
Juga tantangan dan kendala dalam menangani terorisme. Beberapa tantangan dalam menangani terorisme adalah adaptasi taktik terorisme secara aksi nasional, memastikan kolaboratif yang efektif, dan kendala dalam menangani terorisme adalah lemahnya penegakan hukum. Juga solusi potensial dalam menangani terorisme. Yang pertama ada memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, berperan aktif dalam melaporkan tindakan terorisme. Yang keempat, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah kalian setuju dengan tindakan terorisme di lingkungan masyarakat? Dan apakah menurut kalian tindakan terorisme ini memiliki dampak positif? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Sekian penjelasan mengenai dampak terorisme terhadap masyarakat oleh kelompok 4. Sekian dan terima kasih.